Pernahkah kamu merasa dunia ini seperti dua kutub yang tak pernah benar-benar bertemu? Di satu sisi, kita hidup di zaman logika. Dunia yang percaya bahwa semua bisa dijelaskan lewat angka, teori, dan data. Tapi di sisi lain, ada dunia yang diam, yang percaya bahwa kebenaran sejati justru datang dari keheningan dan rasa. Barat, sejak era Yunani kuno hingga abad modern, meletakkan pikiran di singgasana tertinggi. Aku berpikir maka aku ada, kata Descartes. Seolah keberadaan manusia baru sah ketika pikirannya sadar. Sementara di timur, suara yang berbeda berbisik. Ketika pikiran diam, barulah engkau sungguh ada. Dua cara pandang ini tidak salah, hanya berbeda arah. Yang satu menggali dunia dengan akal, yang lain menembusnya lewat hati. Namun bukankah manusia sejati hidup di antara keduanya? Kalau kita lihat dunia hari ini, dari cara orang berpikir, bekerja, sampai memaknai hidup, semuanya seolah dibangun dari dua cara pandang besar, timur dan barat. Dua arah yang sama-sama berangkat dari rasa ingin tahu tentang kehidupan, tapi berakhir di dua tujuan yang sangat berbeda. Yang satu ingin mengerti dunia, sementara yang lain ingin menyatu dengan dunia. Filsafat barat tumbuh dari tanah Yunani, dari dialog para pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka percaya bahwa kebenaran harus dicari lewat pertanyaan dan logika. Dunia, bagi mereka, adalah sesuatu yang bisa dijelaskan, diurai, dan dimengerti dengan akal. Manusia dianggap sebagai makhluk rasional. Ia berpikir maka ia ada. Sejak itu, Barat membangun peradaban di atas pondasi pengetahuan, ilmu, dan sistem berpikir logis. Bagi mereka, Keinmaiktun adalah ketika manusia mampu menguasai alam, menemukan hukum-hukum yang mengatur semesta, Yunai menundukkannya lewat sains serta teknologi. Berbeda jauh dengan timur. Di dunia timur, seperti India, Tiongkok, dan Jepang, filsafat tidak dimulai dari keinginan untuk menjawab pertanyaan, tapi dari keinginan untuk menemukan kedamaian batin. Bagi pemikir timur seperti Lao Tzu, Konfusius, dan Buddha, dunia tidak perlu ditaklukkan, cukup dipahami dan dihayati. Mereka percaya bahwa kebenaran bukan sesuatu yang ditemukan di luar diri, tapi disadari di dalam diri. Maka meditasi, kesadaran, dan harmoni menjadi inti dari jalan pengetahuan. Kalau Barat berkata, "Aku berpikir maka aku ada," Timur membalas, "Ketika aku berhenti berpikir, barulah aku benar-benar ada." Di Barat, manusia ingin menjadi pengamat alam. Di Timur, manusia ingin menjadi bagian dari alam itu sendiri. Perbedaan ini membentuk seluruh wajah kebudayaan manusia. Dalam seni, Barat mengekspresikan ego, kebebasan individu, drama, dan emosi yang kuat. Sementara Timur mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, dan makna yang tersembunyi di balik diam. Dalam ilmu pengetahuan, Barat mencari kepastian. Timur menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kebenaran itu sendiri. Namun di balik perbedaan itu, keduanya sama-sama mencari hal yang sama, makna tentang menjadi manusia. Hanya jalannya yang berbeda. Barat berjalan keluar, ya, ke dunia luar, ke bintang-bintang, ke sistem logika dan teori. Timur berjalan ke dalam, ke hati, ke kesadaran, ke ruang hening di dalam diri. Mungkin keduanya seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Tanpa rasionalitas Barat, dunia tak akan mengenal pengetahuan dan teknologi seperti hari ini. Tapi tanpa kebijaksanaan Timur, manusia bisa kehilangan arah, terjebak dalam logika tanpa jiwa. Jadi, ketika kita berbicara tentang perbedaan antara Timur dan Barat, yang sebenarnya kita bicarakan bukan sekadar dua budaya, tapi dua cara manusia mencari arti dari keberadaannya. Dan mungkin justru di titik tengah antara akal dan hati itulah, kita bisa menemukan sesuatu yang lebih besar, kemanusiaan yang utuh. Sejak awal, Barat selalu punya obsesi terhadap satu hal, kejelasan. Dunia harus bisa dijelaskan, dipahami, dan kalau perlu, dikuasai. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai tradisi rasionalitas, sebuah cara pandang yang menempatkan akal sebagai pusat semesta. Bagi pemikir Barat, berpikir bukan sekadar kemampuan, tapi identitas manusia itu sendiri. Akar pandangan ini bisa kita telusuri ke zaman Yunani kuno. Saat sebagian besar dunia masih menjelaskan alam lewat mitos dan dewa, orang-orang seperti Thales, Pythagoras, dan Heraklitus mulai bertanya, apa sih hakikat dari semuanya ini? Dari situlah lahir logika dan filsafat.
Sokrates kemudian muncul bukan dengan jawaban tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa orang berpikir. Plato menulis tentang dunia ide, tempat kebenaran sejati bersemayam. Sementara muridnya, Aristoteles, mengajarkan bahwa dunia ini bisa dipahami lewat observasi dan sistem. Dunia bagi mereka bukan misteri yang harus disembah, melainkan teka-teki yang bisa dipecahkan dengan nalar. Ketika zaman berganti, semangat ini tidak padam. Memasuki masa Renaissance dan pencerahan, rasionalitas justru menjadi semacam agama baru. Tokoh-tokoh seperti René Descartes, Galileo Galilei, dan Francis Bacon menegaskan bahwa akal dan metode ilmiah adalah jalan menuju kebenaran. Descartes dengan kalimat legendarisnya, "Cogito ergo sum", "Aku berpikir maka aku ada", menjadikan berpikir sebagai dasar eksistensi manusia. Sementara Bacon menulis bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, menandakan bahwa memahami alam berarti menguasainya. Zaman modern kemudian menjadikan rasionalitas sebagai fondasi utama peradaban. Dari revolusi industri hingga era digital, semuanya lahir dari keyakinan bahwa dunia bekerja dengan hukum-hukum yang bisa dihitung, diukur, dan dijelaskan. Ilmu pengetahuan modern adalah puncak dari logika Yunani dan semangat pencerahan. Keyakinan bahwa realitas tunduk pada akal manusia. Namun, rasionalitas Barat tidak hanya soal sains. Ia juga merembes ke cara manusia berpikir tentang moral, politik, dan kehidupan sosial. Dari Immanuel Kant hingga John Stuart Mill, para pemikir Barat membangun etika berdasarkan nalar, bukan wahyu. Baik dan buruk bukan ditentukan oleh perintah ilahi, melainkan oleh pertimbangan rasional. Apakah tindakan itu logis, berguna, dan konsisten? Tentu tradisi ini melahirkan banyak keajaiban. Dunia yang kita kenal sekarang, komputer, listrik, pesawat, bahkan obat-obatan, semua hasil dari cara berpikir rasional yang diwariskan Barat. Tapi di balik kemajuan itu, ada sisi lain yang sering luput. Semakin manusia memahami dunia luar, ia justru kehilangan koneksi dengan dunia dalam rasionalitas telah membuat manusia menjadi sangat cerdas. Tapi kadang juga terlalu yakin bahwa segala sesuatu bisa dipecahkan dengan logika. Dan disitulah paradoksnya. Karena meskipun akal bisa menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, ia seringkali tak mampu menjawab mengapa kita harus hidup dengan cara tertentu. Jadi, kalau kita melihat Barat hari ini, kita sedang melihat peradaban yang dibangun di atas kepercayaan pada pikiran. Dunia yang disusun seperti rumus sistematis efisien, tapi kadang terasa dingin. Mungkin inilah saatnya kita mulai bertanya. Setelah berabad-abad mencari kebenaran dengan akal, apakah manusia sudah benar-benar menemukan makna? Jika filsafat Barat sibuk menatap langit untuk mencari hukum alam, maka filsafat Timur justru menutup mata, bukan untuk menghindar, tapi untuk melihat ke dalam. Di dunia Timur, kebenaran tidak dicari lewat debat atau eksperimen, melainkan lewat kesadaran diri. Bagi para pemikir Timur, hidup bukan sesuatu yang harus dimengerti, tapi sesuatu yang harus dihayati. Sejak ribuan tahun lalu, tradisi Timur, dari India, Tiongkok, hingga Jepang Seibo sudah berbicara tentang kebijaksanaan batin. Di India, lahir ajaran-ajaran Veda dan Upanishad yang menekankan pencarian Atman, diri sejati yang merupakan pantulan dari Brahman, realitas tertinggi. Dari situlah muncul tokoh seperti Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Tidak misteriusan di langit, tetapi kedamaian di dalam hati. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Penderitaan manusia berasal dari keterikatan demi kebebasan yang datang ketika kita melepaskannya. Di Tiongkok, Lao Tzu dengan Taoismenya mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati justru muncul ketika kita berhenti memaksakan kehendak. Dia tahu jalan alam tidak bisa dikuasai, hanya bisa diikuti. Yang menulis Manasa mengetahui bahwa kau tidak tahu adalah kebijaksanaan tertinggi. Di sisi lain, Konfusius berbicara tentang keharmonisan sosial. Bagaimana manusia menjadi bijak dengan menjaga keseimbangan antara diri dan lingkungan. Bagi Timur, berpikir terlalu keras justru menjauhkan kita dari kebenaran. Karena kebenaran bukanlah hasil logika, melainkan hasil kesadaran. Pikiran hanyalah gelombang di permukaan air. Untuk melihat dasar danau,
kita harus menenangkan permukaannya terlebih dahulu. Itulah mengapa meditasi menjadi jantung dari filsafat Timur. Bukan sekadar ritual, tapi cara untuk menenangkan arus pikiran agar kita bisa melihat dengan lebih jernih. Di Barat, pengetahuan berarti memahami dunia luar. Di Timur, pengetahuan berarti memahami diri sendiri. Filsafat Barat menekankan analisis, filsafat Timur menekankan perenungan. Dalam pandangan Timur, manusia bukan penguasa alam, tapi bagian dari alam itu sendiri. Alam tidak perlu dikendalikan, cukup diikuti ritmenya. Hidup yang baik bukan tentang memenangkan pertarungan, tapi tentang menemukan keseimbangan. Menariknya, semakin dunia modern berkembang, semakin banyak orang kembali melirik ajaran Timur ini. Praktik seperti meditasi, yoga, dan mindfulness kini menjadi tren global. Bukan hanya di biara, tapi juga di kantor, sekolah, bahkan rumah sakit. Ilmu pengetahuan mulai membuktikan bahwa ketenangan batin memang punya kekuatan besar. Menurunkan stres, meningkatkan fokus, dan menumbuhkan empati. Namun bagi filsafat Timur, manfaat itu hanyalah efek samping. Tujuan sebenarnya bukan sekadar tenang, tapi sadar. Sadar bahwa hidup tidak selalu harus dijelaskan, dan kebahagiaan tidak datang dari menguasai dunia, melainkan dari mengenali diri sendiri. Jadi ketika Barat bertanya, bagaimana cara memahami dunia? Joni Timur menjawab, bagaimana cara memahami dirimu? Karena bagi kebijaksanaan Timur, dunia luar hanyalah cermin. Dan apapun yang kita cari di luar sana, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Kalau kamu perhatikan, dunia ini seolah terbagi menjadi dua cara berpikir besar. Yang satu percaya pada kekuatan logika, dan yang lain percaya pada kebijaksanaan. Barat dan Timur berdiri di dua kutub ini, bukan untuk saling meniadakan, tapi untuk menunjukkan dua jalan berbeda menuju pemahaman yang sama. Kebenaran tentang manusia dan dunia. Barat membangun seluruh tradisi berpikirnya di atas epistemologi rasional, cara mengetahui yang berakar pada akal, logika, dan bukti empiris. Dalam pandangan ini sesuatu dianggap benar kalau bisa diuji, diukur, atau dijelaskan secara rasional. Itulah sebabnya masyarakat Barat begitu menjunjung tinggi sains, hukum, dan sistem. Mereka menyukai struktur, penjelasan, dan kepastian. Dari ruang kelas hingga ruang rapat, segalanya dipandu oleh prinsip, apakah ini masuk akal? Sementara di Timur, kebenaran tidak selalu datang dari kepala, tapi dari hati, atau yang sering disebut sebagai intuisi afektif. Intuisi di sini bukan sekadar perasaan, tapi bentuk pengetahuan yang lahir dari pengalaman batin, empati, dan kesadaran. Orang Timur cenderung mempercayai keseimbangan dan keharmonisan, bukan kepastian mutlak. Dalam budaya Jepang misalnya, ada konsep ema, ruang hening antara dua hal, tempat di mana makna justru muncul dari diam. Sedangkan dalam tradisi Tiongkok ada prinsip yin dan yang, bahwa segala sesuatu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Perbedaan cara berpikir ini membentuk perilaku sosial yang sangat berbeda. Di Barat, kehidupan sosial sering menekankan independensi dan kejelasan. Jadi orang sering untuk menyuarakan pendapat, memperjuangkan argumen, dan mempertahankan posisi. Perdebatan dianggap sehat, karena lewat konflik ide, kebenaran bisa lahir. Sebaliknya di Timur, keharmonisan lebih penting daripada kemenangan argumen. Penjaga perasaan orang lain dianggap sama pentingnya dengan mengutarakan pendapat sendiri. Maka dalam masyarakat Timur, diam bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Kedua pendekatan ini memengaruhi cara manusia berhubungan dengan dunia. Barat mendorong kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ia percaya bahwa dunia bisa dipetakan dengan nalar. Tapi di sisi lain, pendekatan yang terlalu rasional sering membuat manusia terjebak dalam pola pikir mekanistik, melihat manusia hanya sebagai angka, sistem, atau fungsi. Timur, dengan pendekatan intuitifnya, mungkin tidak secepat Barat dalam menciptakan kemajuan material, tapi ia menawarkan sesuatu yang sama pentingnya, kedamaian batin dan kedalaman makna. Dalam seni dan budaya, kontras ini juga jelas terlihat. Seni Barat menonjolkan ekspresi individual dan pencarian identitas, dari lukisan Renaissance yang detail hingga musik klasik yang megah. Sementara seni Timur lebih banyak berbicara dalam kesunyian dan simbol. Lukisan tinta Tiongkok misalnya,
Tidak berusaha meniru alam, tetapi menangkap jiwa alam itu sendiri. Namun, menariknya, dunia modern mulai menyadari bahwa kedua kutub ini sebenarnya saling membutuhkan. Rasionalitas tanpa intuisi akan melahirkan dunia yang kering dan mekanis. Intuisi tanpa rasionalitas bisa membuat kita terjebak dalam kabut mistik tanpa arah. Mungkin itulah sebabnya manusia modern mulai belajar mindfulness sambil tetap menghargai logika. Pada akhirnya, baik Barat maupun Timur sedang berbicara tentang hal yang sama. Cara manusia memahami kehidupan. Hanya saja, Barat mencoba memahami dunia melalui pikiran, sementara Timur mencoba memahaminya melalui perasaan yang sadar. Dan mungkin keseimbangan antara keduanya, antara kepala yang berpikir dan hati yang mengerti, adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan manusia. Kalau filsafat adalah cara manusia berpikir, maka seni dan sastra adalah cara manusia merasakan pikirannya. Disinilah kita bisa benar-benar melihat perbedaan antara Timur dan Barat, bukan lewat teori yang kaku, tapi lewat goresan kuas, rangkaian kata, dan nada-nada yang menyentuh sisi terdalam manusia. Keduanya berbicara tentang hal yang sama, kehidupan, penderitaan, cinta, dan makna, tapi dengan cara yang sungguh berbeda. Di dunia Barat, seni sering lahir dari pergulatan ego dan pencarian identitas. Sejak zaman Yunani kuno, keindahan di Barat selalu dikaitkan dengan proporsi, harmoni, dan bentuk yang ideal. Patung-patung seperti David karya Michelangelo bukan hanya representasi tubuh manusia, tapi simbol dari gagasan besar, manusia sebagai pusat semesta. Dari sinilah lahir apa yang disebut humanisme, keyakinan bahwa manusia memiliki martabat dan kemampuan untuk menciptakan makna lewat akalnya sendiri. Ketika Renaissance tiba, semangat ini meledak. Seniman seperti Leonardo da Vinci dan Raphael menciptakan karya yang memuja logika, perspektif, dan keteraturan. Dunia seni menjadi ajang eksplorasi rasionalitas visual. Bagaimana cahaya bekerja, bagaimana ruang dibangun, bagaimana tubuh manusia bisa ditampilkan secara proporsional. Seni menjadi cara memahami dunia secara ilmiah, bukan sekadar spiritual. Lalu lihat bagaimana Barat menulis sastra. Dari Shakespeare hingga Hemingway, cerita-cerita Barat dipenuhi konflik batin, pertentangan moral, dan pencarian makna individual. Tokoh utamanya sering digambarkan sebagai sosok yang melawan takdir, menentang sistem, dan berusaha menemukan jati diri. Dalam dunia sastra Barat, kebebasan berpikir dan kebebasan mengekspresikan diri adalah nilai tertinggi. Sementara itu, Timur memandang seni dan sastra dengan cara yang jauh lebih lembut, bahkan meditatif. Di Jepang misalnya, keindahan tidak selalu berarti sempurna. Ada konsep wabi-sabi yang mengajarkan bahwa keindahan justru lahir dari ketidaksempurnaan, dari hal-hal yang sederhana dan fana. Sebuah cangkir teh retak bisa lebih indah daripada yang utuh, karena retaknya menyimpan cerita. Dalam lukisan Tiongkok klasik, alam tidak dilihat sebagai objek yang harus direkam secara realistis, melainkan sebagai jiwa yang harus diresapi. Lukisan-lukisan itu tidak berusaha meniru dunia, tapi menyatu dengannya. Kosong dan ruang hampa justru menjadi bagian penting dari komposisi, karena dalam kekosonganlah makna lahir. Begitu juga dalam sastra Timur. Karya-karya seperti Bhagavad Gita atau puisi Rumi tidak berfokus pada konflik eksternal, tapi pada perjalanan batin manusia. Mereka berbicara tentang kesadaran, cinta ilahi, dan pencarian kedamaian. Di Timur, tokoh yang bijak bukanlah yang paling pintar berdebat, tapi yang paling tenang dalam menghadapi hidup. Dari sini kita bisa melihat, Barat mengekspresikan diri, Timur menghapus diri. Seni Barat adalah ledakan ego, pencarian suara pribadi yang kuat. Seni Timur adalah keheningan, penyerahan diri kepada sesuatu yang lebih besar dari aku. Namun keduanya saling melengkapi. Dunia tanpa seni Barat mungkin akan kehilangan keberanian dan orisinalitas. Tapi dunia tanpa seni Timur akan kehilangan kedalaman dan ketenangan. Dan menariknya, di era global sekarang, batas-batas itu mulai luntur. Seniman Barat mulai belajar dari estetika Timur, sementara seniman Timur mulai berbicara dengan bahasa universal. Mungkin di sanalah letak kekuatan sejati humaniora. Bukan pada memilih salah satu jalan, tapi pada kemampuan untuk menyatukan keduanya.
antara ekspresi dan keheningan, antara logika dan intuisi, antara seni yang berpikir dan filsafat yang merasa. Karena pada akhirnya, baik timur maupun barat, keduanya sedang berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Apa artinya menjadi manusia? Ada masa ketika sains dan spiritualitas dianggap dua kutub yang tidak bisa berdamai. Sains ingin bukti, spiritualitas ingin makna. Sains bertanya bagaimana, spiritualitas bertanya mengapa. Tapi dunia modern ternyata punya cara unik untuk mempertemukan keduanya. Bukan lewat perdebatan, tapi lewat kesadaran baru bahwa keduanya sedang membicarakan hal yang sama, manusia dan hakikat keberadaannya. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul sebuah tren menarik, kebangkitan sains kesadaran. Bidang ini mencoba menjembatani pemahaman tentang pikiran manusia dengan pendekatan spiritual yang dulu dianggap mistik. Disinilah konsep-konsep seperti mindfulness, meditasi dan psikologi transpersonal mulai memasuki ranah akademik. Dulu meditasi dianggap praktik eksotis dari timur yang tidak ilmiah. Sekarang, laboratorium-laboratorium sains di Amerika dan Eropa mempelajari efeknya terhadap otak dan kesehatan mental. Sains mulai menemukan apa yang selama ini sudah diketahui oleh para bijak timur ribuan tahun lalu, bahwa kesadaran manusia bukan sekadar hasil aktivitas neuron, tapi ruang pengalaman yang lebih dalam, tempat di mana pikiran, emosi, dan identitas bertemu. Penelitian modern menunjukkan bahwa meditasi dapat mengubah struktur otak, menurunkan stres, meningkatkan empati, bahkan memperluas persepsi diri. Dengan kata lain, sains akhirnya mulai menemukan kembali hati dengan cara yang rasional. Sementara itu, psikologi transpersonal, cabang psikologi yang muncul pada akhir abad ke-20, menjadi jembatan nyata antara dua dunia ini. Tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Stanislav Grof menyadari bahwa manusia tidak bisa dipahami hanya lewat perilaku atau kognisi. Ada dimensi spiritual dalam diri manusia yang sama nyatanya dengan tubuh dan pikiran. Mereka menekankan bahwa tujuan hidup bukan hanya bertahan hidup atau mencari kesuksesan, tapi juga menemukan makna, keutuhan, dan kesadaran diri tertinggi. Konsep seperti ini jelas sangat timur. Ia berbicara tentang pencerahan, kesadaran penuh, dan transendensi ego. Namun menariknya, ia dibungkus dengan metode dan bahasa ilmiah yang sangat barat, terukur, sistematis, dan dapat diuji. Dunia barat seolah berkata, baiklah kami bisa menerima spiritualitas, asalkan bisa dijelaskan oleh data. Dan ternyata, data itu memang mendukungnya. Lalu muncullah gerakan mindfulness, bentuk modern dari meditasi Buddhis yang diadaptasi untuk masyarakat sekuler. Di kantor-kantor Silicon Valley, para pekerja belajar bernapas sadar sebelum rapat. Di rumah sakit, pasien diajari mindful breathing untuk menenangkan rasa cemas. Bahkan di sekolah-sekolah, anak-anak mulai diajarkan untuk hadir sepenuhnya dalam momen. Dunia yang dulu serba cepat dan mekanistik kini mulai belajar diam sejenak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita sedang memasuki era baru, era sintesis kesadaran, di mana pikiran analitis barat dan kebijaksanaan batin timur tidak lagi bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sains membantu kita memahami bagaimana kesadaran bekerja, sementara tradisi spiritual timur mengajarkan bagaimana mengalaminya. Dan mungkin disinilah letak revolusi humaniora modern, bukan lagi memisahkan logika dari rasa atau akal dari jiwa, tapi menyadari bahwa keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Dunia yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang rasionalitas kini mulai menemukan kembali kedalaman batin. Maka, di tengah kemajuan teknologi dan kebisingan informasi, manusia perlahan belajar menjadi hening. Di titik itu, timur dan barat tak lagi berseberangan. Mereka saling menatap, tersenyum, dan berbagi napas yang sama, napas kesadaran. Coba bayangkan dunia kita hari ini. Serba cepat, serba canggih, dan serba logis. Kita bisa menghitung jarak bintang, mengedit gen manusia, dan menciptakan kecerdasan buatan yang bisa menulis puisi. Tapi ironisnya, di tengah semua kemajuan itu, banyak orang merasa kosong. Kita tahu cara hidup, tapi lupa untuk apa kita hidup. Inilah paradoks dunia modern. Dunia yang luar biasa rasional, tapi semakin kehilangan arah batin. Sejak revolusi ilmiah dan era pencerahan, manusia barat menaruh kepercayaan penuh pada akal.
Rasionalitas dianggap puncak evolusi kesadaran, satu-satunya jalan menuju kebenaran. Cumulatively, with grand aspiration, kita berhasil menciptakan peradaban yang menakjubkan. Teknologi, demokrasi, kedokteran, sains, dan berbagai kemudahan hidup. Namun di balik kilau modernitas itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Hilangnya keseimbangan antara kepala dan hati. Dunia yang dibangun di atas logika perlahan melupakan dimensi keheningan, makna, dan kedalaman. Manusia modern hidup dalam mode analisis terus-menerus, selalu berpikir, menimbang, dan mengukur. Kita menghitung waktu, tapi lupa menikmati momen. Kita berbicara tentang produktivitas, tapi jarang tentang kedamaian. Segalanya diukur dengan efisiensi dan hasil. Bahkan kebahagiaan pun kini bisa diukur lewat survei dan algoritma. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam kelelahan eksistensial, semacam keletihan jiwa yang tak bisa disembuhkan hanya dengan liburan atau kopi hangat. Kita sibuk mencari makna, tapi semakin kehilangan kemampuan untuk merasakan makna itu. Hidup kita dikelilingi oleh suara notifikasi, rapat daring, dan target-target tanpa akhir. Dunia modern dengan segala kecerdasannya menjadi tempat yang semakin sulit untuk diam. Kritik terhadap kondisi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Filsuf seperti Nietzsche, Heidegger, dan bahkan Fromm pernah memperingatkan, ketika manusia terlalu rasional, ia akan menjadi makhluk yang terasing dari dirinya sendiri. Nietzsche menyebutnya sebagai kematian Tuhan, bukan dalam arti teologis, tapi simbol hilangnya spiritualitas dalam kehidupan modern. Heidegger menyebutnya sebagai lupa akan keberadaan. Manusia sibuk memahami benda, tapi lupa memahami dirinya. Sementara di Timur, hal ini sudah lama disadari. Tradisi Zen, Taoisme, dan Hindu mengajarkan bahwa keseimbangan batin bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Tanpa kesadaran batin, rasionalitas hanyalah mesin tanpa arah. Dalam bahasa sederhana, kita bisa tahu cara membuat dunia yang efisien, tapi belum tentu tahu cara membuat hidup yang damai. Fenomena seperti stres kronis, depresi, dan kecemasan massal di era digital sebenarnya bukan hanya masalah psikologis, tapi juga filosofis. Ia menandakan bahwa manusia modern sedang kehilangan pusat gravitasinya. Kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, hingga melupakan lanskap batin di dalam diri. Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak logika, tapi lebih banyak keheningan. Bukan lebih banyak data, tapi lebih banyak kesadaran. Dunia modern perlu berhenti sejenak, bukan untuk mundur, tapi untuk menata arah. Karena rasionalitas tanpa keseimbangan batin hanyalah perjalanan tanpa tujuan. Dan mungkin disinilah kritik paling tajam terhadap zaman ini. Kita menciptakan dunia yang cerdas, tapi lupa menjadi manusia yang bijak. Dunia yang tahu segalanya, tapi tidak memahami dirinya sendiri. Dunia yang penuh cahaya layar, tapi miskin cahaya jiwa. Pada akhirnya, manusia tidak diciptakan untuk hidup hanya di dalam kepala atau hanya di dalam hati. Kita butuh keduanya. Dunia modern telah menunjukkan betapa rasionalitas mampu membawa kita ke puncak kemajuan, tapi juga betapa mudahnya kita kehilangan arah jika berjalan tanpa kebijaksanaan batin. Dan mungkin masa depan humaniora, masa depan kemanusiaan itu sendiri, akan ditentukan oleh seberapa jauh kita bisa menemukan keseimbangan antara keduanya. Rasionalitas membuat kita mampu memahami dunia. Ia mengajarkan kita berpikir kritis, mencari bukti, dan menolak dogma. Tampaknya kita akan tenggelam dalam takhayul dan kebingungan. Tapi kebijaksanaan batin, sesuatu yang selalu dijaga oleh tradisi Timur, mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam dunia itu dengan hati yang sadar. Ia tidak berurusan dengan angka atau teori, melainkan dengan rasa, empati, dan kesadaran akan keterhubungan semua hal. Di titik pertemuan antara dua cara pandang inilah masa depan humaniora mulai terbentuk. Kita mulai melihat munculnya ilmu-ilmu baru yang tidak lagi terjebak pada dikotomi akal versus spiritualitas. Filsafat kini berbicara dengan psikologi, sains berbicara dengan kesadaran, dan teknologi mulai berhadapan dengan etika. Dunia perlahan menyadari bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanyalah percepatan menuju kehancuran yang lebih rapi. Lihat saja bagaimana banyak ilmuwan,
Seniman dan pemikir kontemporer kini mulai kembali pada nilai-nilai yang dulu dianggap mistik. Mindfulness, empati, dan refleksi kini menjadi bagian dari kebudayaan global. Kita mulai sadar bahwa kemajuan sejati bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkah itu. Dalam konteks inilah humaniora, ilmu tentang manusia dan maknanya, menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ia bukan sekadar bidang akademik, tapi semacam kompas moral dan eksistensial di tengah badai informasi. Humaniora mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, Homo sapiens, tapi juga makhluk yang merasakan, bermimpi, dan mencari makna. Masa depan yang ideal bukanlah dunia yang hanya rasional, juga bukan dunia yang hanya spiritual. Ia adalah dunia di mana logika dan rasa berjalan berdampingan, di mana sains dan filsafat tidak saling meniadakan, melainkan saling menerangi. Dunia di mana seseorang bisa membangun robot dengan kecerdasan buatan, tapi tetap menunduk sejenak untuk menghargai keindahan senja. Kita mungkin sedang menuju era itu sekarang, era kesadaran terpadu, di mana kemajuan teknologi tidak lagi menghapus nilai-nilai kemanusiaan, tapi justru memperdalamnya, di mana berpikir kritis tidak berarti kehilangan kelembutan, dan kesadaran spiritual tidak berarti menolak sains. Mungkin inilah bentuk baru dari pencerahan, bukan hanya memahami dunia, tapi juga memahami diri di dalam dunia itu. Sebuah kebijaksanaan yang rasional dan rasionalitas yang bijak. Dunia di mana manusia kembali menjadi manusia sepenuhnya, berpikir dengan terang, dan komunikasi dengan tenang. Di sepanjang pembahasan ini, kita udah ngulik dua cara besar manusia memahami hidup. Barat yang berpikir lewat logika, dan Timur yang merenung lewat kesadaran batin. Dari filsafat seni hingga sains modern, keduanya ternyata nggak saling bertentangan. Mereka cuma mewakili dua sisi dari jiwa manusia, pikiran dan hati. Dunia modern yang terlalu rasional udah bikin banyak orang kehilangan arah batin. Dan sekarang kita mulai sadar, kemajuan tanpa kedalaman cuma bikin kita cepat, tapi kosong. Masa depan humaniora bukan soal memilih antara akal atau rasa, tapi soal menyatukan keduanya. Dunia butuh logika yang punya jiwa, dan kebijaksanaan yang tetap berpijak pada realita. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, yang nyelam lebih dalam ke filsafat, budaya, dan makna hidup, jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di sini kita nggak cuma mikir, tapi juga merasakan arti jadi manusia.